Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Sakila dengan NPM 1204043. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberi kesempatan untuk saya membahas 1001 Invention Muslim Heritage in Our World tentang garden. Taman pada Islam ini umumnya sebagai gambaran surga yang ada di bumi. Terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran seperti inspirasi membentuk taman Islam. Taman juga selalu menjadi sumber keajaiban dan pesona yang tetap, karena seluruh alam seperti tumbuhan, pohon, hewan, serta serangga itu adalah anugerah yang diberkahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam juga membolehkan kita untuk menggunakannya dan menikmatinya. Taman ini berkembang pesat di masa Islam, salah satunya di masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Saat itu, taman merupakan hal baru yang kemudian dikembangkan dengan nilai artistik Islam. Pengembangan taman di masa itu terkait erat dengan Baghdad dan Samara. Taman yang berada di Samara merupakan taman kedua Abbasiyah, berjarak 110 km di sebelah utara Baghdad pada 835 Masehi oleh Khalifah Al-Mutasim. Al-Mutadid, salah satu penguasa Abbasiyah, membangun istana Al-Turaya yang dikelilingi taman indah. Di tengah-tengah taman dibuat danau dalam ukuran yang sangat besar, yang airnya berasal dari Sungai Musa yang ada di sebelah timur dan Tigris yang ada di bawah sana. 100 tahun kemudian, Abbasid ini berenovasi desainnya sendiri, dan pada saat itu membuat taman dengan petak bunga geometris yang dangkal, dan air mancur yang dibuat di mana-mana seperti di Persia Islam, Spanyol, Sisilia, dan India, untuk menyediakan pengasingan damai dari dunia luar, seperti Alhambra di Granada, Spanyol, atau Taj Mahal di India. Nah, pada abad ke-9, seorang putra Sultan Harun al-Rashid yang bernama Al-Mutasim mendirikan ibu kota Abbasiyah kedua di Samara, di mana tanah di Samara itu diubah menjadi taman-taman yang sangat indah dan mewah. Bahkan, Al-Yaqubi, seorang ahli geografi, mengungkapkan dalam setiap taman terdapat sebuah istana yang dilengkapi dengan aula kolam dan taman bermain untuk berkuda. Dia juga menulis, kota Samara ini lebih indah dibandingkan kota Baghdad. Taman seperti Eden ini berulang kali dijelaskan dalam Al-Quran sebagai tempat yang sangat indah, tenang, dan sebagai tempat untuk refleksi. Taman surgawi ini diciptakan kembali dan tersebar di seluruh dunia muslim, dari Spanyol ke India dari abad ke-8. Penguasa di Arab mengumpulkan tanaman tidak untuk meditasi saja, tetapi banyak tanaman memiliki fungsi praktis, dan kebun dapur tidak hanya menyediakan makanan saja. Mereka juga menunjukkan tipe puisi Arab yang biasa mereka sebut Raudia, puisi tanam yang mengubah menjadi citra taman surga. Abad ke-11 di Toledo, Spanyol Muslim, dan kemudian di Seville, di mana kerajaan pertama yang menampilkan kebun Eropa. Itu seperti taman kesenangan, atau juga dijadikan tempat untuk percobaan aklimatisasi yang sudah dibawa dari timur dekat dan timur tengah. Di seluruh Eropa, taman-taman ini sudah muncul sekitar 5 abad kemudian di sekitar Universitas Itali. Dan pengaruh taman muslim ini bisa dilihat oleh seluruh orang Eropa, dari Stribed Garden di Florence hingga Royal Pavilion di Britain, Inggris. Bukan hanya konsep taman yang menyebar di kaum muslim, mereka juga membawa bunga dari timur yang sekarang ini tersebar di tempat pasar berkebun. Sejak abad ke-11, orang-orang Turki mulai membudidayakannya dan mereka juga melakukan domestifikasi bibit bunga tulip. Masuk abad ke-15, dalam era Sultan Sulaiman I, tulip ini mempunyai simbol tentang kebangsawanan. Memasuki abad ke-16, bunga tulip ini sudah mulai dikenal oleh orang-orang Eropa. Beberapa orang juga percaya kata tulip ini berasal dari Durban, yang berarti sorban. Sebagian orang biasanya memakainya di sorban mereka.
Di Persia, tulip ini mencapai Konstantinopel melalui pertukaran hadiah duta besar, yang sebagian besar ditanam di kebun seraya, terutama istana Topkapi Istanbul. Tulip juga pertama kali dibudidayakannya di Turki pada awal 1000 Masehi dan tumbuh liar di Asia Tengah. Nah, perjalanan pertama bunga tulip ini ke Eropa pada tahun 1554 dilakukan oleh Pangeran Ogier de Basbeck untuk Sulaiman. Pada saat di Turki, de Basbeck ini pertama kali melihat bunga tulip yang tumbuh bermekaran memenuhi halaman istana Kesultanan Utsmaniyah di Istanbul. Dia juga mulai terpesona dan ingin istana Raja Ferdinand I ini dihiasi juga kebun bunga tulip. Ogier de Basbeck juga ternyata seorang penulis dan herbalis di Flandria, dan dia juga diplomat yang bekerja sebagai duta di Austria. Dia menjadi duta besar untuk Kesultanan Utsmaniyah di Konstantinopel, dan pada tahun 1581, dia juga menerbitkan buku tentang pengalamannya di situ berjudul Itinera Constantinopolitanum et Amasianum dan diterbitkan kembali 1595 yang berisi tentang surat-surat Turki. Francisco Caetani, dia ini seorang kolektor bunga tulip yang pada tahun 1640-an dia memiliki 15.147 di Taman Italia miliknya. Dan pada saat itu, France menganiaya Protestan dan membawa tulip ke berbagai negara saat mereka melarikan diri. Pada tahun 1680, salah seorang Inggris yaitu Sir George Weller membawanya ke Inggris dari Taman Sarail di Konstantinopel. Nah, anyelir dan iris ini jarang digunakan sebagai bunga, tetapi populer dalam dekorasi keramik Persia dan Turki. Dengan bentuknya yang abdan, anyelir ini merupakan kombinasi yang cocok bersama tulip di tembikar iznik. Desainnya ini disalin dalam dekorasi Eropa dan mulai diproduksi di Lambeth, Inggris tahun 1660 sampai 1700. Nah, dalam pembuatan tembikar Persia, iris ini digunakan dalam lingkaran horizontal di bawah dinasti Safawi pada abad 16 dan ke-17. Kemudian ini berlanjut seperti anyelir ke desain Eropa yang berpengaruh seperti keramik Belvoir, Bristol. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.